Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi kita di praktikum teknik sampling. Kali ini kita akan ngebahas terkait penarikan sampel acak berlapis atau yang biasa disebut dengan stratified random sampling. Nah, tujuan kita untuk memahami materi ini yaitu untuk memahami teknik penarikan sampel yang mana penarikan sampel tersebut secara berlapis atau berstrata untuk menduga parameter populasi, kemudian membahas terkait perlunya pelapisan pada populasi. Kita lihat metode pelapisan untuk penarikan contoh dan metode pendugaan. Nah, contoh dari acak berlapis ini adalah contoh yang diperoleh dengan cara menyekat-nyekat populasi menjadi beberapa angka populasi yang biasa kita sebut dengan lapisan yang tidak tumpang tindih dan menarik contoh acak sederhana dari setiap lapisan. Nah, metode ini digunakan jika keragaman di dalam setiap lapisan tersebut kecil dibandingkan dengan keragaman populasi secara keseluruhan. Biaya penarikannya tersebut berbeda antar lapisan antara satu dengan yang lainnya, atau biaya penarikan contohnya lebih murah dibandingkan dengan contoh acak sederhana. Kemudian kita lihat metode yang ketiga atau biasa kita gunakan pada acak berlapis, itu tuh baik digunakan ketika ingin menduga parameter setiap lapisan secara terpisah, dan jika ketersediaan informasi awal diperlukan untuk menyusun rancangan penarikan contoh yang berbeda-beda setiap lapisannya. Nah, kita lihat untuk teorinya. Dalam penarikan sampel acak secara berlapis ini, hal yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan dengan jelas apa lapisan yang akan kita bentuk, sehingga tidak dapat keraguan dalam menggolongkan setiap satuan penarikan ke dalam lapisan tertentu. Nah, untuk memperkecil keragaman, maka dilakukan penarikan sampel acak secara berlapis ini. Nah, untuk teorinya sekian. Untuk notasinya kita lihat pada tampilan layar berikut. Untuk rumus secara manualnya, untuk pendugaan parameternya adalah Y rata-rata sama dengan sigma N I Y rata-rata per N populasi. Dengan pendugaan ragamnya adalah sebagai berikut, total populasinya adalah sebagai berikut, dan ragam diduga dengan rumusnya sebagai berikut. Nah, untuk materi pertama itu pengalokasian sampel. Adapun tujuan kita menarik sampel ini adalah untuk menduga parameter populasi dengan biaya seminimum mungkin, dan juga memperkecil ragam yang terbentuk. Ada beberapa faktor yang menentukan cara pengalokasian sampel ini. Yang pertama yaitu banyaknya individu di dalam setiap lapisan, keragaman data di dalam setiap lapisan, dan biaya penarikan satuan sampelnya pada setiap lapisan. Nah, kita lihat materinya. Tujuan kita melakukan secara keseluruhan, materinya telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk melakukan penarikan sampel secara berstrata ini tujuannya ada dua. Yang pertama yaitu untuk memperkecil biaya atau meminimumkan biaya, dan yang kedua memperkecil ragam. Nah, dalam strata ini terdapat dua pengalokasikan. Ada alokasi optimum dan ada alokasi sebanding. Dan ketiga ada alokasi Neyman-Truplov. Nanti kita akan mencari masing-masing alokasi. Yang dibutuhkan adalah RStudio atau kalkulator, tergantung praktikan menggunakan kalkulator atau RStudio. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Misalkan kita bahas contoh soal yang ada di modul sebelum kita membahas soal yang ada di laporan kakak sebelumnya. Nah, di sini diketahui ada data, yaitu data luas tanam dan produksi kakao perkebunan rakyat menurut kabupaten dan kota di Provinsi Aceh tahun 2013. Nah, di sini sudah diketahui datasetnya, yaitu berisi variabel nomor, kabupaten dan kota, luas tanam, dan produksi. Nah, di sini kita tentukan dulu lapisan atau strata untuk mendefinisikan strata masing-masing variabel. Nah, yang pertama untuk luas tanam, kita lihat variabel luas tanam di sini. Kita buat stratanya ada 4, yaitu yang lebih kecil dari 1000 hektar, dari 1000 hektar sampai 4000 hektar,
4.000 hektar sampai 10.000 hektar, dan lebih dari 10.000 hektar. Nah, untuk angka di sini, cara memunculkannya adalah kita lihat yang lebih rendah atau lebih kecil dari 1000 dari variabel luas tanam berapa buah. Contohnya Aceh Singkil 640, itu lebih kecil dari 1000, berarti dia termasuk ke dalam strata 1 yang lebih kecil dari 1000. Jadi dalam variabel luas tanam ada 6 variabel yang lebih kecil dari 1000. Begitu seterusnya sampai ke lebih besar dari 10.000. Ini masih variabel luas tanam. Kita lihat pada produksi, strata yang kita gunakan adalah lebih kecil dari 1000 ton atau lebih besar dari 1000 ton. Dari dataset yang kita lihat, yang lebih besar dari 1000 ada 15 kabupaten atau kota, sedangkan yang lebih kecil dari 1000 ton itu ada 15 kabupaten atau kota, sedangkan yang lebih besar dari 1000 ton itu ada 7 kabupaten atau kota. Nah, tugasnya dari contoh soal berikut itu adalah kita diminta untuk membuat tabel kerangka penarikan sampel berdasarkan lapisan, kategori luas, dan produksi. Yang pertama, hal yang kita lakukan adalah dari tabel yang pertama sebanyak 6 kabupaten kota yang strata lebih kecil dari 1000. Otomatis kita buat nomor dalam kerangka penarikan sampel ini nomor 1 sampai 6 pada lapisan 1. Lapisan 1 adalah untuk luas tanam ini adalah lebih kecil dari 1000, berarti buat kabupaten kotanya sebanyak 6 kabupaten kota. Berikut. Ini kosong, nanti kita lihat pada laporan cara pengerjaannya. Jadi kita membuat laporan tersebut sesuaikan dengan yang ada di modul kita. Nah, di sini diketahui pada lapisan 1, contohnya kita misal untuk melakukan pengisian kabupaten atau kota ini, masukkan dari kabupaten kota yang masuk ke dalam strata 1, yaitu yang lebih kecil dari 1000 hektar. Setelah dimasukkan, maka dari luas tanam di sini tentukan rataan dan ragamnya sesuai yang udah kita bahas yang minggu lalu. Berikut seterusnya sampai ke lapisan strata keempat. Nah, itu untuk luas tanam. Nah, untuk produksi itu hanya ada 2 strata, yaitu yang lebih kecil dari 1000 ton dan lebih besar dari 1000 ton. Nah, untuk nomor 2, dari pelapisan populasi luas tanam produksi tadi di atas, tentukanlah perbandingan ukuran sampel masing-masing. Nah, ini dalam bentuk N, nanti kita lihat pada laporan. Jadi kita membuat laporan sesuai dengan yang ada di modul. Untuk penarikan sampelnya, adik-adik boleh menggunakan kalkulator ataupun RStudio yang udah kita bahas minggu lalu. Nah, untuk selanjutnya kita lihat saja laporan. Oke, baik, kita akan masuk ke laporan. Yang pertama cover, kemudian buat soalnya. Misalkan diperoleh nilai dugaan parameter lebih baik daripada yang diperoleh dari penarikan sampel acak sederhana, populasi luas tanam dan produksi kakao perkebunan rakyat di Provinsi Aceh. Nah, di sini diketahui datasetnya adalah luas tanam dan produksi kakao perkebunan rakyat menurut kabupaten dan kota di Provinsi Aceh tahun 2013. Nah, ini datasetnya. Kemudian kita harus menentukan dulu strata atau lapisannya. Nah, di sini kita menggunakan strata 4 buah sama seperti contoh soal pada modul tadi. Ini menggunakan soal yang ada di modul. Nah, kemudian tadi kita melihat pada modul belum terisi. Nah, di sini dalam laporan sudah kita isi tabel kerangka untuk penarikan sampel berdasarkan lapisan kategori luas dan produksi. Yang pertama kita tinjau dulu dari pendugaan luas tanam. Nah, di sini diketahui dalam tabel pertama kita itu ada sebanyak 6 kabupaten atau kota yang berada di lapisan pertama. Otomatis kita isi siapa saja kabupaten kota yang lebih kecil dari 1000 tadi atau yang berada pada lapisan 1 tadi. Nah, kemudian kita isi atau kita hitung rataan dan ragamnya masing-masing. Rataan dari kabupaten yang pertama sampai kabupaten yang ke-6, begitu seterusnya dengan ragam yang lain. Jadi setiap lapisan ini kita cari rataan dan ragamnya masing-masing.
Nah, kemudian kita tinjau dari variabel produksi, terdapat ada dua lapisan, yaitu lapisan lebih kecil dari 1000 ton atau kita sebut dengan lapisan pertama, kemudian lapisan kedua yaitu yang lebih besar dari 1000 ton. Nah, tulis semua kabupaten atau kota yang memiliki lapisan yang lebih besar, lebih kecil dari 1000 ton sebanyak 15 kabupaten atau kota, dan pada lapisan kedua itu ada sebanyak 4 yang lebih besar dari 1000 ton. Maaf, 7. Nah, kemudian yang kedua itu kita melakukan perhitungan terkait perbandingan ukuran sampel masing-masing lapisan. Nah, di sini kita menggunakan rumus NI per sigma NI kali N, yang mana kita nanti hasilnya akan bentuk N nantinya terakhir. Nah, kita lihat pada untuk variabel luas tanam itu ada sebanyak 4 strata. Otomatis kita buat N1 sampai N4. Nah, untuk N1 itu ada sebanyak 6 kabupaten atau kota dibandingkan dengan jumlah seluruh kabupaten atau kotanya dikali dengan N. Begitu seterusnya sampai ke strata keempat untuk luas tanam. Selanjutnya kita tinjau dari produksi, itu ada dua strata atau lapisan, yaitu ada yang lebih kecil dari 1000 ton sebanyak 15 kabupaten atau kota dibanding dengan jumlah total populasi dari variabel produksi, kemudian N2-nya adalah lebih besar dari 1000 ton, perhitungannya dalam bentuk N. Kemudian kita yang ketiga itu ada diketahui N adalah 10. Tentukanlah ukuran sampel untuk masing-masing lapisan berdasarkan alokasi sebanding. Nah, di sini kita menggunakan rumus NI sama seperti yang nomor 2 tadi, NI per sigma NI dikali N. Nah, kita tinjau setelah kita mendapatkan rumus hanya dalam bentuk N pada nomor 2 ini, maka kita pada yang nomor 3 ini, poin ketiga ini kita ganti N-nya itu adalah 10. Kita lihat pada variabel luas tanam, dari cara dari nomor 2 tinggal kita mengganti N-nya adalah 10, sehingga didapatkan nilai 2,73 itu mendekati 3. Begitu seterusnya sampai ke produksi. Nah, pada step yang keempat itu ada perbandingan ukuran sampel berdasarkan alokasi Neyman Chu Pro. Kita menggunakan rumus NI, yang mana NI tersebut adalah NI dikali sigma kuadrat per NI dikali ragam kuadrat dibandingkan dengan sigma NI dikali ragam kuadrat dikali N. Nah, untuk variabel luas tanam ada 4 strata tadi, kita dikalikan banyak kabupaten kota pada lapisan pertama dikali dengan ragamnya dibandingkan dengan setiap masing-masing kabupaten kota dikali dengan ragamnya. Contoh, pada N1 ini N atau jumlah dari strata 1 itu sebanyak 6 dikali dengan ragamnya sebesar 83.380,27 dibandingkan dengan 6 di sini adalah jumlah dari banyaknya kabupaten kota pada strata 1 dikali dengan ragamnya, ditambah banyak kabupaten kota pada strata 2 dikali ragamnya, begitu seterusnya kali dengan N. Jadi pada step keempat ini masih bentuk dalam N. Kemudian lakukan hal yang sama pada variabel produksi. Nah, yang kelima kita lihat N-nya sudah diketahui sebesar 10. Nah, untuk menentukan ukuran sampelnya kita tinggal mengganti step yang keempat tadi, N-nya diganti jadi 10, sehingga didapatkanlah hasil yang mendekati berikut. Nah, untuk step yang keenam itu kita melakukan perhitungan alokasi sebanding, yang mana kita melakukan penarikan sampel acak berlapis secara terpisah, yaitu pada luas tanam, yaitu sebanyak 4 strata, kita hendak melakukan pendugaan. Tadi kita yang step pertama kita melakukan penarikan sampel. Nah, yang step yang kedua ini kita melakukan pendugaan parameter populasi. Dari yang udah kita hitung tadi pada tabel yang udah dari pertama, kita melakukan pendugaan parameter, yaitu mu strata adalah rumusnya adalah sebagai berikut. 4 di sini itu karena
pada nomor 6 ini sudah ditentukan N1, N2, N3, dan N4 pada variabel luas tanam. Dan untuk produksi ada N1 adalah 11 data dan N2 adalah sebanyak 4 data. Jadi pada pembuatan tabel ini kita menggunakan kalkulator atau RStudio untuk melakukan perhitungannya atau pengacakannya. Jadi pada 6A ini kita buat sebanyak 4 kabupaten kota pada lapisan 1. Dan pada lapisan 2 yaitu sebanyak 5. Untuk melakukan penarikan sampelnya kita menggunakan RStudio atau kalkulator, tergantung adik-adik menggunakan apa. Kemudian kita lihat pada nilai-nilai luas tanam ini, kita lihat pada tabel. Lalu kita melakukan perhitungan pada rataan dan ragamnya. Nah, kita lihat pada penarikan sampel ini kita melakukan penarikan sebanyak 6 dari 4, maksudnya kita mengambil 4 dari 6 populasi. Jadi dikeluarkan dari software angka berikut tergantung adik-adik menggunakan software kalkulator atau RStudio. Setelah itu data tersebut kita cari rataan dan ragamnya, begitu seterusnya sampai ke strata keempat. Kemudian kita lakukan perhitungan pendugaan parameter, mu dan ragam kuadrat sama seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan selang kepercayaan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita lihat pada tabel produksi, pada lapisan satunya tersebut diketahui ada 11. Kita lihat pada step 6 ada 11 data yang dialokasikan sebanding untuk ditetapkan sebagai ukuran sampel. Nah, kita buat 11, berarti tadi ada 15 populasinya, kita ambil 11. Kita gunakan RStudio atau kalkulator. Nomor 2 pun begitu, sehingga kita mendapatkan perhitungannya untuk menghitung mu rata-rata dan ragam kuadrat sesuai dengan rumus. Nah, selanjutnya ketika kita telah melakukan perhitungan, maka kita akan membandingkan hasil dugaan yang diperoleh dari luas tanam dan produksi. Nah, kita bandingkan nilai dugaan mu atau rata-rata dengan ragamnya. Pada luas tanam, kita bandingkan rata-rata luas tanam dan produksi. Nah, berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa nilai dugaan rataan luas tanam itu lebih besar dari nilai dugaan rataan produksi. Kita lihat, nilai mu rata-rata luas tanam lebih besar dari produksi. Begitu pula nilai dugaan ragam luas lebih besar dari produksi. Dengan menggunakan kepercayaan 95%, kita masukkan segala hasil-hasil pendugaan kita di awal ke dalam tabel agar lebih rapi. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kita lihat bahwa nilai dugaan total luas harus lebih besar dari nilai dugaan total produksi. Begitu pula untuk nilai dugaan ragam total itu lebih luas dari atau lebih besar dari nilai dugaan total produksi. Kemudian kita melakukan penyalinan nilai ragam lapisan yang ada di nomor 6. Kita salin dari hasil ragam lapisan 1 sampai lapisan 4. Begitu seterusnya sampai ke produksi lapisan 1 dan lapisan 2. Dan step yang terakhir yaitu menggunakan nilai dugaan ragam pada nomor 7, kita melakukan ukuran sampel mengikuti alokasi Neyman Cupro. Halnya sama seperti yang sudah dijelaskan yang di awal, kita tinggal mengganti nilai banyak datanya tadi 6, sekarang kita ngambil 4 karena tadi kita setelah menentukan alokasi yang ditetapkan. Begitu seterusnya sampai ke produksi. Nah, untuk lampiran, adik-adik buat lampiran RStudio yang digunakan untuk pengambilan sampel masing-masing tabel. Nah, sekian dulu praktikum kita untuk kali ini. Jika ada dari teman-teman atau adik-adik yang masih belum paham atau ada yang keliru, boleh langsung menghubungi kakak di grup WA kita. Dan bagi teman-teman yang nontonnya di YouTube, boleh langsung komentar di kolom komentar. Nah, sekian dulu praktikum kita kali ini. Jika ada salah janggalnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.